Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman konten kreator Facebook, dimanapun kalian berada, terutama yang Facebook Pro ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Kenjon Gombreng. Kita di sini akan sharing curhat ya. Semoga teman-teman senantiasa sehat, semangat, dan konsisten jadi konten kreator di Facebook Pro. Tentunya sampai nanti bisa dapat undangan dan bisa terima gaji dari Facebook Pro ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semuanya gimana kabarnya? Apakah hari ini kalian masih tetap semangat jadi konten kreator di Facebook Pro? Apakah sudah mulai lemes atau bahkan sudah ada yang berhenti di tengah jalan? Bayangin coba kalau kalian ngonten 1 bulan, mungkin 5 bulan, atau bahkan sudah ada yang sampai 1 tahun berusaha untuk bisa dapat gaji dari Facebook Pro, kemudian kalian putus asa. Pasti terukir dalam benak teman-teman bahwasanya kita telah gagal terima gaji dari Facebook Pro. Pasti itu terukir di benak teman-teman perjuangan teman-teman, terus waktu teman-teman capek kita pasti terukir di benak kita ya. Makanya saya katakan kita udah terlanjur basah, sudah terlanjur setengah basah, maka ya kita cemplungin aja semua badan kita, terlanjur basah, jangan putus harapan, terus berusaha, jangan patah semangat, dan paling utama terus berdoa ya teman-teman. Ini saya mau sharing dulu ke teman-teman semuanya tentang perubahan monetisasi Facebook Pro di tahun 2025 ya teman-teman. Saya sudah mengumpulkan banyak informasi-informasi inti dari inti yang sangat penting. Saya sudah kumpulkan semuanya yang harus teman-teman ketahui. Insya Allah kalau teman-teman sudah tahu hal ini akan terbuka pikiran teman-teman semuanya menjadi seorang konten kreator. Amin ya, mudah-mudahan teman-teman. Dan insya Allah undangan itu akan cepat teman-teman dapatkan mudah-mudahan. Namun pada video kali ini saran saya teman-teman jangan skip videonya ya, jangan skip videonya ya. Karena inti video ini letaknya random, ada di depan, ada di tengah, ada di akhir ya. Saya buat titiknya seperti ini biar teman-teman bisa nonton full, tidak nonton skip-skip, biar nggak salah paham, biar langsung mengerti. Karena kalau teman-teman nontonnya nggak full atau skip-skip, informasi bakalan kepotong dan nggak bakalan paham. Oke, saya mulai dari yang pertama ya teman-teman. Bahwasannya teman-teman harus tahu dulu bahwasannya Facebook Pro di tahun 2025 ini itu sekarang jalur monetisasinya nggak seperti tahun-tahun kemarin. Sekarang mereka jalur monetisasinya pakai jalur undangan ya teman-teman. Contoh kalau misalkan di rumah ada undangan dari tetangga, ya seperti itulah kurang lebihnya undangan Facebook sekarang. Pakai jalurnya jalur lewat pakai jalurnya jalur undangan lewat notifikasi ya teman-teman. Mereka ketika memberikan undangan pada seseorang konten kreator itu ada hal-hal yang mereka lihat kecocokan dari konten kita. Misal akun kita dilihatnya nggak berkembang, kemudian tidak menarik, tidak banyak yang suka, maka mereka nggak bakalan kasih undangan ke teman-teman ya. Gitu ya sistemnya Facebook itu di tahun 2025 ya teman-teman. Beda kalau dulu yang penting memenuhi syaratnya. Contoh, kalau dulu itu jalur monetisasinya itu harus pengikutnya sekian, sekitar 5.000 pengikut, terus jam tayangnya harus sekitar 70.000 jam tayang, yang pasti memenuhi syarat, tidak banyak pelanggaran, kontennya pasti langsung dimonetisasi. Itu kalau dulu, itu kalau persyaratan dulu ya teman-teman.
Tapi kalau sekarang pakai jalur undangan, jalur undangan ini ada enaknya, ada enggaknya, dan juga ada yang enggak enaknya karena banyak konten kreator yang bisa mendapatkan kesempatan diberikan monetisasi. Walaupun mungkin pengikutnya belum banyak, jam tayangnya pun belum 70.000, tapi sudah dimonet. Itulah kelebihan di jalur undangan. Untuk undangan ini nggak pasti teman-teman ya. Ada juga teman saya berbulan-bulan konten, pengikutnya sudah banyak, kemudian penontonnya pun sudah banyak yang viral, tapi itu mereka tidak mendapatkan undangan sampai sekarang. Nah, ada juga yang gitu kalau misalkan jalur undangan ini. Jadi monetisasi Facebook itu kayak random ya teman-teman, kayak yang dipilih. Jadi siapa yang dapat maka dia dapat. Jadi ini ya teman-teman, kalau menurut saya mending Facebook mengembalikan syaratnya monetisasinya seperti tahun-tahun yang kemarin aja, jangan lewat jalur undangan. Kalau misalkan yang dulu itu harus memenuhi syarat aja seperti dulu, jadi pasti bakalan dimonet kalau sudah memenuhi syarat. Entah sekarang sudah banyak yang kontennya, entah bagaimana Facebook ini jadi berubah eh, jalur monetisasinya. Jadi kalau saya mending pakai syarat yang dulu itu, syarat yang pasti ya teman-teman. Dan YouTube juga nggak pernah berubah, sudah beberapa tahun tetap aja monetisasinya seperti dulu, seperti syarat itu ya teman-teman. Tapi kalau di YouTube kan beda syaratnya. Makanya hari ini kita akan bahas ya teman-teman, strategi apa yang harus kita gunakan untuk bisa mendapatkan undangan dari Facebook Pro. Dan ini tentunya sudah banyak dipakai oleh konten kreator lainnya. Dan teman-teman silakan didengarkan atau teman-teman mau catat boleh. Yang penting teman-teman ingat ya, mau dicatat di HP boleh, mau dicatat ambil kertas lalu dicatat juga boleh. Silahkan, yang penting teman-teman ingat. Oke teman-teman, ini yang pertama. Yang pertama yang paling penting adalah keterlibatan audien ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, belum mengerti apa itu keterlibatan audien, maka saya di sini akan jelaskan lebih sederhananya bahwa audien di sini yang dimaksud adalah yang nonton video kita, pengikut kita, mereka itu adalah audien ya teman-teman. Kalau misalnya itu ngomong di depan terus banyak orang yang dengerin, mereka juga bisa disebut audien. Maka seperti itu juga di dalam Facebook, kita punya akun, kita upload konten, maka orang-orang yang melihat konten kita, yang like konten kita, yang berkomentar di konten kita, itu mereka audien ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat mereka terlibat? Yang dimaksud tadi di nomor 1, keterlibatan audien. Jadi misalnya di dalam konten kita, kalau misalnya konten kita menarik, ada yang nge-like, kemudian misalnya ada yang berkomentar, maka jangan sampai teman-teman komentarnya ini dihiraukan. Bahkan usahakan ya, jangan sampai komentar mereka ini teman-teman nggak balas, teman-teman nggak like lagi. Jadi apapun komentar yang masuk semuanya, silahkan dibalas ke komentarnya dan silahkan di like ya teman-teman. Bagaimana agar konten kita ramai atau banyak yang berkomentar di dalam konten kita? Maka buatlah caption yang menimbulkan pertanyaan sehingga orang-orang yang tahu itu mereka akan berkomentar atau mereka akan menjawab di konten kita. Ya, misalnya saya buat contoh ya, contohnya postingan konten yang memancing komentar ya. Misalnya kita upload nih mobil contohnya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian kita upload, kita tulis di situ captionnya, ada yang tahu ini model mobil apa. Nah, pertanyaan itu ini captionnya adalah ada yang tahu ini mobil apa, itu adalah caption yang menimbulkan komentar. Sebab dicantumkan pertanyaan di dalam konten kita. Apalagi orang-orang yang tahu, apalagi bapak-bapak pecinta mobil pasti akan menjawab di konten kita dengan pertanyaan caption yang kita buat tadi.
Nah, itu semua tentang keterlibatan audiens ya, teman-teman. Ini belum ke inti, ini masih pemanasan ya, teman-teman. Nanti teman-teman lihat di tengah dan di akhir ada informasi yang begitu penting. Jadi ini masih pemanasan. Terus kemudian teman-teman jangan follow to follow. Jangan saling mengikuti. Istilahnya misalnya kita ngechat orang pribadi, nge-DM, "Hey, saya follow kamu ya, saya ikuti kamu ya. Nanti kamu ikuti saya juga." Yang akhirnya kita follow to follow, kemudian dalam sehari kita itu bisa melakukan sampai 10 orang, 20 orang, sehingga kita hanya fokus di follow to follow, tidak mengembangkan konten kita. Nah, jangan follow to follow atau saling mengikuti ya, teman-teman. Nah, Facebook bisa baca kegiatan aktivitas teman-teman, dan yang paling sering terbaca oleh pihak Facebook, mereka mendeteksi lewat pengikut kita dan siapa yang kita ikuti. Kalau misalnya pengikut kita misalnya ada 5.000 orang, dan Facebook juga melihat yang kita ikuti sekitar ada 5.000 orang, maka itu hampir sama, hampir 50% ya. Maka Facebook bisa mendeteksi kayaknya dia ini saling follow karena pengikut dan yang diikuti itu hampir sama. Nah, teman-teman hati-hati yang melakukan follow to follow ini melanggar kebijakan Facebook. Dan Facebook itu sangat pintar ya, teman-teman. Mereka ini aktivitas sosial intelijen, mereka bisa membaca aktivitas teman-teman, bisa melihat chat teman-teman. Makanya kalau teman-teman memang mau follow to follow, membatasi aja ya. Dalam sehari misalnya kita kalau mau follow to follow itu ya paling tinggi hanya 5 orang aja, teman-teman, biar nggak kena pelanggaran. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah, ini yang kedua ya, kualitas konten teman-teman buat semua semenarik mungkin. Konten kita pakai storytelling atau hook ya. Apa itu storytelling? Nah, ini banyak konten kreator Facebook Pro yang belum banyak paham dan mengerti apa sih yang dimaksud dengan hook dan storytelling itu. Ya, kalau menurut saya pribadi, padahal nyawa dari sebuah konten itu adalah storytelling atau hook, teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham ini yang saya katakan, saya jamin teman-teman konten-kontennya bakalan banyak yang like, bakalan rame, dan kemungkinan juga ada yang viral. Apa itu hook? Hook itu adalah di 3 detik pertama buat video yang sangat menarik, yang ketika orang nonton itu maka mereka nggak akan skip konten teman-teman. Misal contoh, nih kayak ini saya kasih contoh juga ya. Contohnya teman-teman buat konten tentang apa ya? Tentang mancing, contoh ya. Di ini pemakaian hook pada konten mancing ya. Disebut di situ di awal 3 detik pertama, misalnya seharian mancing tapi ternyata dapatnya ini, atau dapatnya apa ya. Nah, itu merupakan hook, orang akan penasaran apa yang akan kita dapat dengan mancing seharian. Ya karena kita nggak kasih jawaban di situ, seharian mancing dapatnya apa. Itu bisa merupakan sebuah pertanyaan, bisa merupakan gambaran dan perjalanan aktivitas kita. Dan hook ini nggak mesti kata-kata, teman-teman. Bisa juga merupakan sebuah gambar yang menarik di awal video kita. Kalau misalnya kita mancingnya dapat ikan buaya yang gede, kita bisa taruh gambarnya itu di pertama video kita, istilahnya bisa disebut apa ya, hook itu? Jebakan. Jadi di video pertama kita taruh gambar yang menimbulkan pertanyaan atau bikin penasaran penontonnya. Nah, itu hanya contoh, coba teman-teman terapkan di dalam konten teman-teman semuanya, di konten aktivitas keseharian, jalan-jalan, berkebun, mancing, dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman itu akan menarik perhatian dan viewernya akan cepat naik. Nah, kemudian teman-teman itu kerjakan ya. Nah, ini juga ada, jangan lupa di akhir video itu selalu mengatakan ya, misalnya begini.
Jangan lupa follow untuk menantikan episode selanjutnya. Nah, misalkan itu. Ini kayak yang sepele padahal itu penting ya, teman-teman. Itu agar orang follow kita ya, karena mereka misalnya mereka suka dengan konten-konten kita, akhirnya mereka menantikan konten-konten kita selanjutnya. Ini sebenarnya fungsinya untuk menyadarkan mereka, karena biasanya mereka akan lupa kalau sudah nonton video yang menarik, mereka kadang lupa untuk nge-follow, akhirnya mereka nge-scroll video kita. Padahal mereka sedang nonton di akhir, tapi karena nggak ada ajakan seperti itu, akhirnya mereka scroll video kita. Tapi kalau ada ajakan seperti itu, terus mereka dengar, ya kemudian mereka merasa, oh berarti selanjutnya dia bakalan upload konten video ini lagi karena menarik ya, teman-teman. Kemudian ini yang terakhir ya, teman-teman, ini yang keempat. Ini masuk yang keempat, teman-teman, ini juga menarik dan ini merupakan banyak perbedaan di antara para konten suhu edukator Facebook. Ya, saya telah menonton bahwasannya mereka ada yang memberikan nasihat kepada saya, upload konten itu ya nggak perlu konsisten. Itu menurut saya itu salah benar. Kalau saya pribadi berbeda, teman-teman, saya berbeda pandangan sama mereka semua. Yang pertama, upload konten itu nggak perlu konsisten, itu kata siapa? Mereka saja yang followernya sudah banyak, mereka konsisten upload sehari itu minimal satu, itu yang sudah dapat gaji. Itu teman-teman yang bahkan ada sampai tiga. Ini mereka yang sudah dapat gaji, yang sudah terkenal, sudah banyak pengikutnya, bahkan sudah jutaan ya pengikutnya, teman-teman. Masih konsisten. Nah, apalagi kita yang belum dapat gaji, belum dimonetisasi, kemudian nggak mau konsisten upload video, seperti apa jadinya akun Facebook kita. Karena ingat, ini syaratnya undangan itu semakin kita aktif di Facebook, semakin kita banyak upload video, semakin konsisten, maka Facebook akan melihat keaktifan kita di dunia maya, Facebook Pro, dan ini akan menjadi pertimbangan bagi mereka buat ngasih undangan ke kita. Dan perlu diingat juga ini sama teman-teman, ketika ada konten kita yang viewersnya naik, penontonnya puluhan, ratusan ribu, atau bahkan sampai jutaan, maka manfaatkan momen itu untuk mengupload konten sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa perhatikan kualitas juga ya. Jangan sampai ngupload sembarangan. Kemudian jangan sampai teman-teman lupa ya tentang kepatuhan kebijakan musik yang kita pakai. Walaupun kita tadi sudah melakukan hal-hal yang tadi di atas itu sebaik mungkin, tapi kita nggak patuh kebijakan musik, pengguna musik kita langgar, itu akan menghambat monetisasi. Kemudian kalau menggunakan musik, carilah strategi yang aman. Kalau teman-teman mau menggunakan musik, ambillah musik-musik yang sudah dipakai oleh mereka para suhu ya. Karena yang musiknya mereka sudah pakai itu aman, teman-teman. Karena kalau misalnya tidak aman, tidak mungkin mereka pakai, tidak mungkin sampai mereka bisa gajian. Jadi silakan pakai musik mereka. Nah, teman-teman boleh juga nih gabung di grup keterlibatan komunitas yang minimal 5 atau sampai 10 grup. Teman-teman cari itu grup Facebook Pro 2025, kemudian gabung di situ, ikut komentar di situ, ikut posting di situ. Itu akan meningkatkan juga pengikut teman-teman, penonton teman-teman. Kalau misalnya video teman-teman nggak viral di Facebook, bisa jadi konten teman-teman viral di dalam grup itu. Cari aja grup di Facebook Pro. Ini harus teman-teman cobain semua ya, keterlibatan komunitas atau gabung di grup-grup. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman, yang kelima. Nah, ini yang penting, ini sangat inti, harus teman-teman sadari semua bahwa setiap konten yang kita upload itu harus merupakan konten yang hidup. Apa sih itu konten yang hidup? Konten yang hidup itu, teman-teman, adalah konten yang berada di zamannya. Misalnya seperti sekarang kan lagi bulan Ramadan ya.
usahakan teman-teman mengupload tentang bulan Ramadan. Contoh misal pas lebaran, konten tentang lebaran. Kalau misal pas Idul Adha, ya teman-teman konten nguploadnya pas Idul Adha, atau istilahnya konten yang hidup adalah kita membuat konten yang mana kita memberikan kode bahwasannya kita lagi di zaman ini. Walaupun itu aktivitasnya keseharian, bisa bawa-bawa tuh tentang narasinya teman-teman. Jadi manfaatkan ya musim atau zaman untuk membuat konten teman-teman hidup. Karena kenapa? Audien akan lebih sensitif mendengar konten itu, akan membuat mereka lebih tertarik ketika membuat konten pada zamannya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, cobain semuanya, oke? Saya rasa itu saja yang dapat saya sharing atau istilahnya curhat ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel ini. Insya Allah kita akan kembali sharing di lain kesempatan, sehingga insya Allah semakin banyak pengetahuan dan informasi yang kita dapatkan, maka semakin baik pula kondisi akun kita, sehingga bisa dapat undangan dan tentunya bisa cepat dapat terima gaji dari Facebook Pro. Amin ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan gaji dari Facebook Pro. Cukup sekian sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.